Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Allah adalah nama paling agung di antara 99 nama lainnya. Dia merujuk pada zat yang menghimpun seluruh sifat ketuhanan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh nama-namanya yang lain. Allah adalah namanya yang paling khusus. Tiada yang berhak menyandang nama ini selain Dia, baik secara hakiki maupun kiasan. Ibnu Ajibah Al-Husaini. Di antara semua nama, tidak ada yang paling sering kita dengar, kita ucapkan, dan kita agungkan kecuali nama Allah. Dalam sehari semalam, entah berapa banyak kata Allah dilapalkan orang-orang beriman di dalam sholat, di dalam zikir, doa, tilawah, belajar mengajar, sampai dalam perbincangan sehari-hari. Hebatnya lagi, peristiwa ini tidak terjadi dalam sehari dua hari, akan tetapi terjadi terus-menerus sejak ribuan tahun yang lalu. Terlebih sejak diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sudah cukup untuk memberi gambaran tentang betapa mulianya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan nama ini semakin terlihat apabila kita meneliti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam keduanya tidak ada satupun nama yang paling banyak disebut selain lafaz Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nama pertama dalam rincian Asmaul Husna. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama yang menunjukkan zat yang maha agung, menyatukan sifat-sifat uluhiyah dan rububiyah. Nama ini pun sangat unik dan spesial karena tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak ada satupun di antara semua makhluk yang mengakui memilikinya, sehingga nama ini tidak bisa dinisbatkan kepada selainnya. Hal ini berbeda dengan nama-nama lain yang bisa disematkan kepada makhluk walaupun dengan cara penggunaan yang berbeda. Bisa saja seorang manusia memiliki nama dengan makna yang menyayangi, yang bersyukur, yang mengasihi, yang menguasai, yang bersifat adil, dan sebagainya. Akan tetapi, dia tidak bisa menggunakan nama Allah atau nama yang bermakna Allah. Terkait hal ini, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Asmaul Husna menegaskan bahwa kata lillah adalah nama bagi zat yang maujud hakiki, yang menghimpun seluruh sifat ilahiyah. Semua yang selain Dia tidak berhak ada dengan sendirinya, sebab segala yang ada berasal darinya. Seluruh nama dan benda mengikuti ketentuan ini. Semua yang disebutkan perihal bentukan kata Allah atau tasrifnya adalah menyimpang. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Dr. Muhammad Abdul Halim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Tuhan dalam arti mutlak, yaitu sebagai satu-satunya nama diri. Nama-nama indah lainnya hanyalah merupakan sifat atau atribut yang menjadi penyempurna dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kata Allah. Di dalam Al-Quran, kata Allah terulang sebanyak 2698 kali. Dan dalam Al-Quran pula, Tuhan sendiri yang menamai dirinya Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surah At-Toha, surah ke-20 ayat 14. Atau dalam Quran Surah Al-Ikhlas, ketika Allah Ta'ala menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi yang menanyakan sifatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Tuhan yang ditanyakan orang Yahudi itu, Allah yang Maha Esa." Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Para ulama berbeda pendapat mengenai asal kata Allah.
Sebagian menyatakan bahwa kata Allah tidak terambil dari kata apapun. Kata ini berdiri sendiri. Sebagian lainnya menyatakan sebaliknya, bahwa kata Allah tidak berdiri sendiri, akan tetapi terambil dari kata dasar aliha, yang berarti mengherankan atau menakjubkan. Disebut menakjubkan karena setiap perbuatannya menakjubkan. Adapun zatnya itu sendiri apabila dibahas hakikatnya niscaya akan mengherankan siapapun yang membahasnya karena kedalaman dan keluasan makna yang dimilikinya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata Allah berasal dari kata alaha yang memiliki arti tahayyana, bingung. Mengapa demikian? Sebab Allah Ta'ala membuat akal dan pemahaman menjadi bingung karena memikirkan keadaannya. Pendapat lain menyatakan bahwa kata Allah berasal dari kata aliha ya'lahu, yang berarti tenang karena hati merasa tenang bersamanya, atau dalam arti menuju atau bermohon karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadanya dan kepadanya pula makhluk bermohon. Adapun asal katanya yang jelas, kata Allah menunjuk kepada Tuhan yang tidak ada yang lain kecuali Dia. Dialah satu-satunya zat yang wajib disembah, dimintai pertolongan, dijadikan tumpuan harapan, tempat bergantung, sumber kecintaan, harapan, dan satu-satunya zat yang layak dijadikan sebagai tujuan akhir kehidupan. Dialah Rob yang disembah lagi maha terpuji, yang dipuji, diagungkan, ditinggikan, disakralkan oleh seluruh makhluk yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan semua makhluk yang ada padanya. Entah itu jin atau manusia, di darat maupun di laut, siang maupun malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Bolehkah memikirkan zat Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan bahwa kita dilarang untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan bentuknya, apalagi menerka-nerka wajahnya, mereka-reka wajahnya, tangannya, dan lainnya. Beliau bersabda, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin mampu memperhitungkan kadarnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Larangan ini bukan tanpa alasan. Memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita memikirkan yang maha gaib, zat yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa diraba oleh kulit, dan tidak bisa dicium oleh indera pembau. Intinya, keberadaan Allah Ta'ala sangat jauh dari pengamatan panca indera. Tentu saja, dengan kondisi ini sangat sulit bagi kita untuk memperoleh gambaran tentang wujud zatnya. Seorang ulama membuat tamsil yang sangat bagus tentang hal ini. Dia berkata, ada sinar matahari yang tidak dapat kita jangkau. Masih banyak pula menyangkut matahari yang tidak dapat kita ketahui. Cahayanya pun tidak mampu kita tatap berlama-lama. Kalau matahari saja demikian, bagaimana mungkin kita dapat melihat zat yang menciptakan matahari dengan mata kepala sendiri? Masya Allah. Apabila memaksakan diri, kita tidak akan memperoleh hasil yang benar. Bahkan hal itu bisa jadi malah menyesatkan karena kemampuan akal manusia sangat terbatas. Betapa tidak, Allah Azza wa Jalla terbebas dari ikatan ruang dan waktu yang mengungkung manusia.
Adapun manusia mustahil mampu menggambarkan sesuatu peristiwa apabila tidak dikaitkan dengan tempat dan waktu tertentu. Manusia juga tidak mampu menghayalkan sesuatu kecuali apabila dia mengaitkannya dengan aneka pengalaman yang tersimpan di dalam memorinya. Sebagai contoh, cobalah kita hayalkan seekor hewan baru yang sama sekali berbeda dengan hewan yang pernah kita lihat. Sekuat apapun usaha yang kita lakukan, hewan itu tidak bisa dihayalkan kecuali dengan mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman yang ada di benak. Misalnya, kita gabungkan sayap hewan dengan kepala hewan lainnya, atau kita modifikasi sedikit bentuk salah satu hewan. Memikirkan hewan ini saja tidak bisa, apalagi memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saja kita minta orang-orang untuk menggambarkan makhluk hidup paling aneh yang pernah ada sebelumnya dengan menggunakan imajinasi yang paling liar. Pastilah seaneh apapun gambar yang mereka buat tentang makhluk hidup, tetap saja gambar-gambar yang dibuat tidak bisa lepas dari gambaran makhluk hidup yang biasa ditemui di bumi, di muka bumi. Ada matanya, ada hidungnya, ekor, kaki, lengan, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Hal ini membedakan hanyalah soal penempatan dan ukurannya saja. Maka keterbatasan ini menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian kita layak malu apabila bersikap sombong. Sekuat apapun, secerdas apapun, kita tetap makhluk yang terbatas dan teramat lemah di hadapannya. Menggapai ma'rifatullah, kunci kebahagiaan hidup. Seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup wajib untuk berusaha mengenal dan dekat dengannya, sehingga lahirlah rasa cinta, pengagungan, dan pemuliaan. Mengapa harus diawali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya semua masalah yang menerpa manusia, mulai dari ketidaktenangan hidup, resah, gelisah, stres, dan beragam efek turunannya, semua berakal dari kegagalan diri dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Padahal jika mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita jauh lebih nyaman dan tenang. Memang ada kesedihan, ada kegelisahan, namun urusannya bukan urusan duniawi, tetapi karena takut tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut tidak mendapat ridho darinya. Oleh karena itu, seriuslah saudaraku untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseriusan itu kita buktikan dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prioritas untuk kita kenal, baik sebelum ataupun setelah mengenal berbagai makhluknya. Setiap yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh, semestinya menjadi bahan tafakur kita terhadap zat yang maha pencipta, Allah Azza wa Jalla. Jauhkan diri kita dari memberikan sisa dari hidup kita kepadanya. Artinya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sisa dari urusan-urusan duniawi, sisa dari ingat orang, ingat uang, ingat pasangan, ingat gadget, ingat FB, ingat medsos, dan sejenisnya. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sisa dari beragam kesibukan, tidak spesial. Sedekah hanya sisa dari uang jajan, uang nonton, uang nongkrong. Tilawah Al-Quran hanya sisa dari baca majalah, baca koran, baca internet. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hanya sisa dibandingkan menyebut nama-nama yang lain. Demikian pula saat mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai aktivitas sisa dari mencari ilmu-ilmu lainnya. Ada kalanya kita sangat serius mencari dan mempelajari ilmu matematika, fisika, ilmu bahasa, ilmu biologi, ilmu kedokteran, dan lainnya.
Namun mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi bagian dari prioritas hidup. Saudaraku, bukankah hakikat hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bagaimana kita bisa baik dan benar dalam ibadah jikalau kita tidak mengenalnya? Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa semakin kenal dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, antara lain, pertama, melalui doa, yaitu permintaan diri yang sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita kenal kepadanya dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Inilah jalan yang dilewati para nabi dan orang-orang soleh untuk bisa sampai pada maqam ma'rifatullah. Tanpa petunjuk dan bimbingannya mustahil kita bisa mengenal dan mencintainya. Jalan kedua adalah dengan mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ilmu akan menjadikan hidup kita terang benderang, jelas, tertuntun, dan menenangkan. Maka seriuslah dalam mengkaji ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majelis taklim, pengkajian, dan majelis-majelis lainnya yang bisa membuat kita semakin mengenal dan dekat dengannya, termasuk juga mencari guru kompeten yang bisa membimbing atau mengarahkan kita untuk sampai pada derajat ma'rifatullah. Tentu saja kita tidak cukup sekedar mencari atau mempelajari ilmu. Hal ketiga yang tidak kalah penting adalah berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Bukankah ilmu itu hadir untuk diamalkan? Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak membuahkan amal kebaikan. Dan ketahuilah saudaraku, ketika kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, Allah Ta'ala niscaya akan menambahkan kepada kita ilmu yang baru. Sesederhana apapun ilmu yang kita punyai, tapi kalau diamalkan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan terus menambahkannya. Adapun yang keempat adalah menjauhi aneka maksiat dan kesombongan. Maksiat sekecil apapun akan menjauhkan kita dari Allah, menutupi hati dari pancaran cahaya ilahi, menumpulkan pikiran dan menumpuk kemalasan diri untuk dekat dengannya. Demikian pula dengan kesombongan, dia akan menghalangi kita dari kebenaran. Kala dia bercokol di hati, kita akan menyepelekan ilmu, terlebih apabila ilmu itu datang dari seseorang yang tidak kita sukai atau kita anggap rendah derajatnya. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut memiliki derajat yang sangat mulia. Mutiara kisah. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu lenyap, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang lenyap." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar."
Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Quran Surah Al-An'am ayat 74 sampai 79. Tips meneladani asma Allah. Tips meneladani asma Allah. Banyak-banyaklah menyebut dan mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, zikir harian, doa, taklim, dan lainnya. Yakinlah dalam diri bahwa tiada yang kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain Dia semuanya fana, sementara, maka tiada yang layak untuk kita harapkan, kita cintai, dan kita gantungi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pemilik kesempurnaan. Tekadkan untuk bersungguh-sungguh melekati diri dengan semua nama dan sifat kesempurnaan yang dimilikinya sesuai kadar kemampuan kita sebagai manusia. Mutiara doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bagimu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, dan bagimu kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkau benar, janjimu benar, firmanmu benar, bertemu denganmu benar, surgamu adalah benar, ada. Neraka adalah benar, ada. Terutusnya para nabi adalah benar. Terutusnya Muhammad adalah benar darimu. Peristiwa hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadamu aku pasrah, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku beriman, kepadamu aku kembali bertaubat. Dengan pertolonganmu, aku berdebat kepada orang-orang kafir. Kepadamu dan dengan ajaranmu, aku menjatuhkan hukum. Oleh karena itu, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Percikan hikmah. Cahaya matahari memungkinkan kita melihat segala yang ada di sekeliling, besar maupun kecil, dengan beragam bentuk dan warna. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita cahaya iman. Cahaya itu menunjukkan kita jalan lurus keselamatan dan lubang serta rawa kekufuran, dosa, dan perbuatan maksiat. Dia melenyapkan gelapnya kekufuran dan dosa di dalam dan di luar diri kita. Dia membawa kita kepada cahaya kebenaran, keselamatan, dan ketenangan. Tosun Bayrak Al-Jirahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina